Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan sebuah topik, yaitu tentang manajemen keamanan informasi. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengenalkan hal ini kepada teman-teman atau audiens sekalian, yakni Bapak Hamdani. Oke, tentu dari sini mudah-mudahan sudah mulai bisa diperhatikan apa sih ya manajemen keamanan informasi, seberapa penting hal ini dan sebagainya. Saya akan memberikan sebuah cerita sedikit. Ketika Perang Dunia Kedua, ketika Perang Dunia Pertama, ketika perang di antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, satu tempat negara dengan negara yang lain, apa yang dilakukan dua negara tersebut yang sedang berselisih? Salah satunya yang terpenting adalah mendapatkan informasi paling akurat mengenai musuh. Walaupun zaman sekarang tidak ada perang, namun informasi tetap menjadi sangat penting. Seperti informasi pengguna, informasi nomor kontak, informasi data pribadi, foto dan sebagainya, yang itu juga penting untuk kita jaga. Nah, maka dari itu keamanan dari informasi itu perlu di-manage, perlu diatur agar keamanannya bisa terjaga dan sebagainya. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Ya, saya adalah seorang mahasiswa bernama Abdul Wahid yang masih semester 6 jurusan Teknologi Informasi di Universitas Ibrahimi. Jadi ini akan kita bahas pengenalan keamanan informasi dan keamanan komputer. Yang kedua, masalah dalam keamanan informasi. Yang ketiga, tujuan keamanan informasi. Dan yang terakhir adalah manajemen resiko. Baik. Sedikit kutipan dari Stephen Napo. The 5 most efficient cyber defenders are: first, anticipation; second, education; third, detection; fourth, reaction; and 5, resilience. Do remember, cybersecurity is much more than an IT topic. Jadi seperti itu. Oke, pertama, keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang diterapkan dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau perusakan atau pembenaran ketersediaan. Jadi, keamanan komputer ini adalah cabang teknologi yang digunakan untuk melindungi informasi data yang kita miliki, baik itu di komputer kita maupun di komputer kantor, perusahaan, sekolah, dan sebagainya, yang berisi data-data pribadi yang penting. Bukan hanya di komputer, bahkan sekarang semakin berkembangnya teknologi, kita memiliki yang namanya smartphone, dan di dalamnya juga terdapat data yang penting. Nah, data yang penting itu kalau kita tidak menjaganya dengan tidak ada perlindungan, tidak ada proteksi, maka data tersebut bisa dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, data foto
atau video milik pribadi yang disebarluaskan melalui media massa menjadi sebuah berita yang sangat panas. Bahkan ketika pemilihan presiden atau pemilihan gubernur dan sebagainya, informasi yang terdapat pada data pribadi, baik itu di smartphone atau komputer dan sebagainya, jika tidak dijaga, maka itu bisa digunakan oleh lawan untuk menjatuhkan nama baik dari calon yang ingin maju dalam pilkada maupun pilpres dan sebagainya. Maka perlindungan informasi dari pencurian, perusakan, dan sebagainya itu sangat diperlukan. Kemudian keamanan informasi. Menurut survei Information Week USA, sistem atau info manager hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen penting. Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar, memang mereka sudah memiliki sistem keamanan yang cukup canggih, tapi tidak semuanya. Apalagi yang perusahaan-perusahaan kecil atau orang-orang biasa seperti kita yang masih belum bisa dikatakan memiliki tingkat data yang super penting seperti perusahaan-perusahaan itu. Jadi kita ya menganggap bahwa itu tidak penting, padahal sangat penting tetap. Jadi kesadaran akan masalah keamanan ini masih rendah. Itu ya masih bisa dilihat kasus-kasus di mana pencurian data, BPJS dan sebagainya itu dilakukan. Lanjut. Seperti pada tahun 2004, tanggal 16 April, seorang konsultan IT bernama Dhani menyerang website KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ya, dia sukses menembus website KPU. Terus kemudian dia mengubah nama dari partai-partai itu menjadi partai-partai yang aneh, menyeleneh, juga mengubah jumlah perolehan suara. Nah, ini termasuk salah satu dari kasus tersebut. Nah, dari hal tersebut tentu bisa kita bayangkan berapa banyak jumlah kejahatan dari computer crime itu, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, yang padahal juga akan terus meningkat dengan semakin maraknya orang menggunakan teknologi. Dan hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal itu. Di antaranya yang pertama, aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan terus semakin meningkat. Hal ini ya tentu berhubungan dengan pengaruh globalisasi, kemudian persaingan kerja yang cukup ketat, apalagi di masa pandemi yang seperti sudah terjadi selama 2 tahun terakhir, memang memaksa mereka untuk mau tidak mau menerapkan sistem online yang itu menggunakan komputer, jaringan, dan informasi tentunya yang sangat besar kemungkinan untuk bisa dicuri datanya. Yang kedua, desentralisasi server sehingga di banyak sistem yang ditangani dan membutuhkan banyak operator dan administrator yang ada. Dan padahal mencari operator dan administrator ya cukup sulit. Kenapa? Karena bayangkan 2 tahun terakhir COVID-19 menyerang dunia. Kita dibatasi oleh yang namanya physical distancing, PPKM dan sebagainya.
yang membatasi jarak kita untuk berkomunikasi, bersentuhan dengan orang sekitar kita. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, itu maksa mereka untuk melakukan yang namanya transformasi digital, yang awalnya jualan secara offline, bertemu langsung, menjadi jualan secara online. Bukan hanya dari segi bisnis, tapi juga pendidikan yang awalnya tatap muka menjadi online juga. Nah, tentu ketika hal itu dilakukan, nah, maka banyak pengguna internet baru. Ketika banyak pengguna internet baru, otomatis diperlukan banyak operator untuk menjalankan, untuk mengontrol pengguna-pengguna tersebut, dan juga administrator yang handal, yang pintar, cerdas, hebat ya dalam mengontrol pengguna-pengguna tersebut agar bisa menjaga ekosistem tetap stabil. Nah, untuk menemukan hal tersebut itu sangat sulit karena persentase orang yang menggeluti bidang tersebut masih sangat sedikit. Banyak memang yang sudah belajar, tapi jika dibandingkan dengan kebutuhan pasar itu masih sangat sedikit, apalagi yang hebat. Kemudian lanjut ke nomor 3, seperti yang sudah disampaikan, karena semakin banyaknya orang yang menggunakan internet, kemudian akses informasi yang juga universal, maka di antara mereka juga ada yang ya bisa dikatakan nakal atau iseng, mencoba bermain membongkar sistem yang sudah ada, sudah digunakan untuk menjadi sebuah ajang eksperimen, nyoba-nyoba gitu. Ya ini iseng-iseng berhadiah. Terkadang kalau memang sedang beruntung bisa direkrut menjadi sebuah pekerjaan. Tapi kalau sial ya dicari oleh polisi karena ada peraturannya sendiri. Kemudian yang nomor 4, kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan komputer dan telekomunikasi. Walaupun teknologi semakin berkembang dan tentunya akan terus berkembang ke depannya, tapi dari sisi kebijakan pemerintah itu masih kurang cepat dan tanggap dalam mengejar kemajuan itu. Penyesuaiannya masih kurang gitu. Ya, walaupun memang padahal beberapa tahun terakhir memang untuk penyesuaian kebijakan agar kemajuan teknologi ini bisa dijaga, itu mereka sudah mencoba dari pemerintah sudah mencoba untuk selalu menyesuaikan, tapi tetap saja ya, itu sangat sulit untuk dikejar karena kecepatan kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat. Nah, 4 hal tersebut itu meningkatkan jumlah kejahatan komputer, resiko untuk kejahatan komputer. Kita lanjut ke topik yang ketiga, tujuan keamanan informasi. Nah, dari hal tersebut, tujuan keamanan informasi yang pertama itu adalah ketersediaan data dan informasi yang diperlukan. Jadi ketika keamanan dari informasi bisa terjamin, maka sewaktu-waktu kita menggunakan data tersebut itu aman, tidak ada resiko yang akan dihadapi. Kemudian yang kedua, itu adalah kerahasiaan. Karena tersedianya informasi tersebut dan terjaganya informasi tersebut, maka kerahasiaan dari informasi itu bisa dijamin sehingga ketika kita menggunakan informasi pribadi kita atau ketika kita berbisnis, data kita, data klien kita, data pelanggan kita
itu menjadi rahasia dan tidak diketahui oleh setiap orang. Nah, dari hal tersebut maka kita akan mendapatkan tujuan yang ketiga, yaitu integritas. Ketika informasi kita yang aman, informasi klien kita yang aman, yang rahasia dan tersedia, yang ketika akan kita butuh, ketika kita ingin memakai itu sudah ada, maka akan timbul sebuah integritas, yaitu kepercayaan. Kepercayaan bahwa informasi ini sangat aman. Kepercayaan antara klien dengan kita yang memiliki data mereka. Dan ini sangat penting dalam dunia bisnis maupun sebagai seorang individu. Integritas dari informasi tersebut. Oke, kita tahu dua orang ini, mungkin Anda pernah melihatnya, Fadli Ridge dan Harris Coy. Bukan berarti mereka sejahat, enggak, tidak. Tapi ini hanya sekedar intermezzo. Dua orang ini, Fadli Ridge dan Harris Coy, mereka ini adalah seorang content creator. Seorang content creator yang menggunakan data sebagai sebuah lawakan. Mereka aktif di sebuah aplikasi platform, aplikasi bernama TikTok. Maaf kamera lat, tapi Omi TV. Nah, di sana mereka mencoba untuk berbicara dengan warga asing, warga negara asing, orang luar, dan mengagetkan mereka tentang bagaimana mereka bisa tahu setiap detail dari informasi orang tersebut, mulai dari nama, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, dua orang ini sebenarnya sudah melakukan yang tadi kita bahas, yaitu pengetahuan tentang informasi. Namun mereka menggunakannya pada konteks ini adalah sebagai hiburan. Juga mereka mendapat izin dari yang bersangkutan. Jadi ini masih belum dikatakan pencurian informasi, data, dan sebagainya. Walaupun memang syaratnya hampir sama. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut, memanage resiko dan sebagainya? Nah, manajemen risiko di sini berperan penting untuk menghindari resiko yang terjadi pada informasi penting. Gitu. Manajemen resiko yang di sini apa yang diperlukan? Resiko ini kita bisa artikan antisipasi dari data yang akan terjadi, data yang sewaktu-waktu bisa terjadi dari ketika kita punya informasi penting dari klien yang itu perlu untuk dijaga. Nah, agar tidak terjadi sebuah pencurian, kita perlu menyiapkan sebuah manajemen risiko. Menurut Emmett J. Vaughan dan Curtis Elliott, risiko dirikan sebagai kerugian, ketidakpastian, dan kemungkinan dari suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Jadi perlu adanya pengukuran, penanganan, dan identifikasi sebab akibat dari informasi itu, agar risiko-risiko yang tidak kita inginkan bisa diminimalisir dan dihadapi oleh kita sebagai individu maupun kita sebagai pengusaha. Manfaatnya mengantisipasi, menjamin tujuan dari informasi itu agar tetap terjaga, meminimalkan risiko pencurian data, kemudian
penggunaan data itu agar lebih maksimal. Kepercayaan konsumen juga semakin meningkat, dan hal tersebut tentu akan membuat kita memiliki rasa aman yang cukup tinggi, dan bisnis akan berjalan dengan baik, semua bisa terkontrol. Pada prinsipnya, manajemen risiko memiliki perumusan tujuan dari informasi yang kita miliki, satuan arah, dan sebagainya. Pembagian kerja, pembagian tugas, pembagian informasi, mana yang sangat penting. Jadi kita perlu mengklasifikasikan informasi mana saja yang sangat-sangat penting untuk dilindungi, dan informasi yang tidak perlu kita lindungi. Baik, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau memang tidak ada, dari hal tersebut mudah-mudahan kita bisa menarik kesimpulan bahwa manajemen keamanan informasi itu sangat penting untuk kita ketahui, khususnya di era di mana informasi bisa dengan mudah kita akses. Setiap orang bisa melakukan percobaan mengaksesnya, dan mudah-mudahan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh kawan-kawan, diresapi, dan diaplikasikan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.